BPMN. Beliau Pak Imam barusan dilantik sebagai Ketua DPD BPMN Kabupaten Brebes. Pada hari ini mengadakan deklarasi dan pelantikan DPD Kabupaten Brebes bersama rakyat. Hari ini kita mengajakkan juga acara jalan sehat, bagi-bagi rezeki, door prize, yang intinya pada hari ini kita seperti pada sebelum-sebelumnya yang sudah ada. BPMN sudah melakukan pelantikan di berbagai wilayah di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang visi-visinya sudah jelas, kita untuk rakyat, kembali untuk rakyat, dan yang jelas atas kecintaan kita kepada Ibu Puan Maharani yang intinya nanti pada 2024 untuk bisa menjadi presiden pilihan kami semua, yang muncul dari rakyat, bukan dari mungkin elit-elit politik yang lain, tapi murni kecintaan kami dari rakyat kecil. Karena kita melihat ruh dari Bung Karno, dari Ibu Megawati, dari sekarang yang memimpin Bapak Insinyur Joko Widodo juga, semua program-programnya menyentuh ke masyarakat, ke kerakyatan. Kiranya kami juga jangan sampai istilahnya salah pilih pada yang lain. Kita menentukan pilihan kepada Ibu Puan Maharani agar bisa meneruskan program-program Bapak Insinyur Joko Widodo, dan ke depan juga lebih baik program-programnya menyentuh ke masyarakat dan meningkatkan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Itu mungkin visi misi dari kami di BPMN. Mungkin Pak. Pak, jadi latar belakang yang sesungguhnya pengajuan Ibu Puan itu gimana? Jadi gini, untuk latar belakang jelas ya, dari kepartean PDI Perjuangan jelas kita sudah dilihat semua itu memenuhi presidential threshold ya, tanpa tampuk tangan yang lain ya, berkoalisi. Saya kira di situ Ibu Puan Maharani patut untuk bisa mencalonkan diri, tinggal rekomendasi dari partai. Kita di sini dari masyarakat aspirasi rakyat kecil, dari masyarakat pada umumnya ingin mendorong itu. Jadi ini mendorong itu agar juga karena di Indonesia semua pencalonan berawal dari partai politik. Ada perahu, ada kendaraan. Kendaraannya di situ adalah partai politik. Nah, sedangkan partai politik di sini melihat arus bawah, pastinya tidak mungkin partai politik menginginkan dirinya sendiri, karena adanya partai politik, menangnya partai politik dari pilihan suara aspirasi masyarakat. Nah, di sini kita mewujudkan, memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat untuk dukungan kepada Ibu Puan Maharani itu sangat-sangatlah besar dan dicintai oleh masyarakat. Makanya tidak akan salah PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri kepada menjatuhkan kepada Ibu Puan Maharani. Terlepas itu pasangannya siapapun, Ibu Puan Maharani bagi kami orang yang sangat baik dan mantap untuk dicalonkan di Presiden 2024. Hasil survei sendiri berapa Pak? Hasil survei? Untuk survei kita nggak tahu dari mana sumber survei tersebut, sumber pendanaannya dari mana, metode sampelnya dari mana, dan kemudian samplingnya dari mana. Jadi kalau kita misalnya mengacu ukurannya adalah alat survei, maka itu tidak ada dalam ukuran KPU, karena di dalam KPU adalah yang bisa mengusung atau jembatan untuk bisa mencalonkan menjadi capres itu adalah partai politik, bukan lembaga survei. Jadi lembaga survei bagi kami adalah sesuatu yang bukan ukuran untuk menjadikan seorang capres, tetapi kriterianya itu ukurannya adalah apakah partai itu pada tahun 2019 bisa melewati ambang batas presidensial threshold, dan itu adalah alat ukurnya. Dan yang kedua adalah diusung oleh partai. Jadi kita harus tekankan teman-teman, ketika bertanya tentang logika survei, maka kita harus tahu dulu sumber surveinya gimana, metode surveinya siapa, yang disampling itu siapa, mungkin gitu. Saya juga menambahkan terkait permasalahan survei. Kalau survei hanya untuk mengiringi opini ke salah satu calon, ya itu tidak objektif. Makanya survei jangan menjadi acuan.
Karena sebuah negara ini dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dengan semua aturan. Aturan yang ada di sini untuk mencalonkan sebuah presiden atau seorang presiden adalah seperti yang disampaikan tadi, adalah presiden threshold yang sudah mampu, yang sudah cukup. Ya, saya kira tanpa berkoalisi yaitu PDI Perjuangan. Nah, yang di sini yang kita usung yaitu Ibu Puan Maharani. Tanpa kita melihat survei apapun, tanpa penggiringan apapun, opini-opini apapun, di situ Ibu Puan Maharani tetap kita dukung. Itu. Terima kasih. Ya, sekarang masih ada dua calon yaitu Ganjar Pranowo dan Pak Mbak Puan ya. Di 2024 apakah PDI akan solid? Kalau untuk masalah jawaban dari partai PDI itu adalah domainnya PDI, sedangkan kita ini adalah domainnya Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Yang satu. Yang kedua, terkait pencalonan. Kalau dikait pencalonan, masa pemilunya baru September di tahun 2023. Jadi apabila ada perkataan atau statement dicalonkan oleh siapa? Karena partai sendiri memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di mana capres itu ditentukan oleh mekanisme ketua umum. Jadi kalau ada yang bicara siapa yang dicapreskan, jadi kalimatnya belum ada yang dicapreskan. Tapi kalau Gema Perjuangan Maharani Nusantara adalah organisasi yang mentauladani yang namanya Puan Maharani, yang mencintai Puan Maharani, dan beliau adalah sesungguhnya Soekarno sejati. Oke. Boleh dijelaskan Pak terkait dengan dukungan dari Mbak Puan sendiri, lebih spesifiknya seperti apa Pak? Artinya dia sosok figur seperti apa? Kalau kita kan figurnya jelas tadi sudah merakyat. Jadi kalau tadi saya juga sudah selahirkan tentang namanya Bibit, Bebet, dan Bobot, itu keluarga besar Bung Karno mulai dari kakeknya hingga hari ini, semua hidupnya dan dedikasikannya diabdikan untuk rakyatnya. Jadi tidak hanya mengukurkan dirinya, itu adalah ukuran. Kedua, kita sesuai amanat reformasi adalah proses demokratisasi itu melalui proses partai politik. Demokratisasi kita partai politik, bukan melalui lembaga survei atau diskusi-diskusi di media TV dan lain sebagainya. Jadi makanya ketika demokrasi kita menampung aspirasi rakyat mulai dari ranting, kemudian cabang hingga tingkat DPD, bahkan sampai tingkat pusat, itu adalah semangat demokrasi Indonesia. Jadi kalau kemudian tentang pertanyaannya yang tadi itu, ya saya jawab gitu. Untuk deklarasi sendiri Pak, sudah sampai ke tingkat kecamatan, desa atau bagaimana? Alhamdulillah deklarasi Gema Perjuangan Maharani Nusantara sudah dilakukan lebih daripada 30 provinsi di Indonesia dan sudah dideklarasikan hari ini mencapai 251 kabupaten kota. Oke ya.